Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pertama yang sama-sama kita hormati ahinal kiram Bapak Ustadz Engki Irawan, yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Hadiri, yang sama-sama kita hormati yaitu Ketua DKM kita Bapak Ustadz Oka, dan kesemuanya mudah-mudahan Allah berkahi kehidupannya dan Allah berikan sehat jasmani dan rohani, dan Allah berikan keberkahan di dalam kehidupan dan ilmunya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan yang sama-sama kami hormati hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Jami'al Ikhlas, Perumahan Taman Argo Subur yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, berkat kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini menjelang siang hari kita masih diberikan ribuan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bil khusus nikmat iman, Islam dan sehat walafiat, sehingga kita semua bisa melangkahkan kedua kaki kita, mengayunkan kedua tangan kita untuk dapat hadir memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah demi langkah serta ayunan tangan yang kita ayunkan ke tempat ini kelak nanti di akhirat dijadikan saksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sama-sama telah kita dengarkan sambutan daripada perwakilan pengurus DKM Masjid Jami'al Ikhlas, bahwasanya mengajak kepada kita semua tak bosan-bosan ya, hakul adami, saling mengingatkan satu dengan yang lain, yaitu bersedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sidqa yahdi ilal birru wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan wa innal kaziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajuli la yaktubu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Rawahu al-Bukhari wa Muslim an Ibnu Mas'ud. Qala aidan innama ta'atu bil ma'ruf. Rawahu Bukhari wa Muslim an Ali. Ibu bapak yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita membahas tentang sedekah, tentang sedekah. Ya, sedekah itu yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ibu bapak yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi kita jauh-jauh hari telah mengingatkan kepada kita selaku hambanya, selaku umatnya, jangan salah niat di dalam bersedekah, dan jangan salah kita bersedekah di akhir zaman ini. Ini kita sudah memasuki akhir 2020, bulan Desember, makanya ber aja. Jadi saya berangkat dari Cengkareng ke hujan-hujanan Bu, ke hujan-hujanan, tapi supirnya masih kuat. Ya udah jalan terus, nggak berhenti. Sampai sini basah kuyup, pinjam baju di situ, nggak pulang. Jahe ada. Ya. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda Bu, beliau berkata kepada kita selaku umatnya, Inna sidqa.
Sesungguhnya sedekah yahdi ilal birru, itu menunjukkan, menuduhkan, mengarahkan kepada perbuatan baik. Nabi, inna sidqa yahdi ilal birru, sesungguhnya sedekah itu menunjukkan kepada jalan kebaikan. Coba saya aja yang ngomong, coba yang lainnya pada ngomong jadi kayak pasar. Lu ngaji, dengerin, jangan ngomong. Kalau ngomong di luar aja deh. Biarin anak-anak menangis, sama juga anak-anak. Dulu kita kan juga sama kayak anak-anak. Iya. Sesungguhnya sedekah itu menunjukkan kepada kita kepada jalan kebaikan. Sedekah, berkali-kali saya memberikan contoh. Nih, buah-buahan yang ada di depan kita. Ini adalah tanda bukti kita niat bersedekah. Tetapi awas di dalam hati kecil kita yang sangat dalam, jangan sampai niat sedekah itu hancur dengan karena embel-embel yang lain. Karena bukan karena lillah. Karena si anu, karena mertua, karena mitoha, karena mantan kekasih dan sebagainya. Tapi lillah, mukhlis karena Allah. Saya mah sedekah jeruk yang begini biar tetangga saya panas. Kalau saya sedekah jeruk kan saudara tetangga saya mah gak punya jeruk. Nah itu salah niatnya, ya. Jadi innamal amal binniat kata Nabi. Sesungguhnya amal itu harus diawali dengan karena niat. Karena niat. Gitu, ya. Jadi jangan kita bersembarangan. Kita beramal soleh. Tadi kan wakil daripada DKI mengajak kepada kita, yuk sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita melalui jalan bersedekah. Ya, gitu. Sedekah itu kalimatnya umum, Bu. Sedekah itu bermacam-macam. Ada sedekah bersifat mal, ada bersedekah bersifat ilmu, ada sedekah bersifat tenaga, ada bersedekah bersifat pikiran. Itu juga bersedekah namanya, sedekah. Tuh, jadi kalimat sedekah itu umum. Tidak khas, tidak khusus, umum. Kalimat sedekah itu. Ya, gitu. Kita membuang duri di jalan itu sedekah. Dengan sebab kita buang duri, orang lewat tidak kena. Iya kan? Itu juga sedekah. Man kita kadang-kadang bodoh amat kan gitu. Iya. Ya, yang penting asal jangan keluarga kita orang lain makna sebodoh deui kan gitu. Iya. Kita tuh orang Indonesia itu adatnya. Oh, ya. Wa innal birra, nih Bu, dengerin Bu. Kalau ngaji saya enak. Kalau ngaji sama saya enak, ada pisangnya, ada kopinya, itu ngaji sama saya enak. Ngaji sama yang lain ya. Kalau ngaji sama saya mah di masjid Ali itu selalu ada aja pisang itu. Walaupun pada cium juga kedinginan pisang. Ya. Pas angin atau di sini jadi. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya berbuat kebaikan itu menunjukkan, mengarahkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Innal birra, sesungguhnya kebaikan yahdi ilal jannah, menunjukkan, mengarahkan kepada kita menuju surga Allah. Tuh. Ya, kita berbuat baik. Tadi kan sedekah judulnya. Sedekah itu menunjukkan kepada kebaikan. Artinya orang sedekah belum tentu dia dikategori baik menurut Nabi. Tuh, karena apa? Karena sedekahnya belum apa? Belum sesuai yang dianjurkan oleh Nabi. Sedekahnya karena kayak model istilahnya wakil RW atau RW, dia sedekah ke warganya karena dia pengen pamer. Dia pengen, wah lu RW, ya kan begitu, ya kan? Jadi sedekahnya bukan yang dianjurkan oleh Nabi,
Kalau sedekah itu ibarat kita membuang kotoran ibu bapak, ya. Jadi jangan disebut-sebut. Tuh kalau nggak saya ke masjid nggak bakal jadi itu alilas. Tuh, ya kan? Tuh namanya sedekahnya disebut-sebut. Dengan disebut begitu, hancur sudah amalnya. Begitu dia meninggal dunia, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus bertemu dengan Allah, nol kita, nggak ada amalnya. Marah kita sama Allah, pasti marah. Pas kita lihat buku kita merah semua, nggak ada hitamnya, merah semua. Ibarat anak sekolah ngambil rapot tahunan, merah semua. Marah kita sama Allah. Ya Rob, kenapa ini rapot saya merah? Jangan tanya kepada aku, kata Allah. Tanya pada dirimu. Loh, saya sudah ibadah rajin. Bulanan saya nggak pernah putus ngaji. Paling depan saya. Ya kan? Orang-orang pada nyender, saya mah paling depan nggak ada senderan. Ya kan? Gitu ya. Ya kan? Begitu. Marah sama Allah, ngerkes sama Allah, dialog sama Allah, komentar sama Allah, komen sama Allah. Allah balikan. Kamu niatnya karena apa? Karena aku apa karena siapa? Kalau niat karena aku, pasti akan aku tulis melalui malaikat-malaikat yang aku turunkan. Tapi kalau niatnya bukan karena aku, ya kamu pinta. Umpama, contoh, misal ibu bapak sedekah kepada pengurus masjid, lalu pengurus masjid umumkan di Jumat tuh. Kan galib-galibnya begitu tuh. Ya. Haji Joko 100. Ya, Umar Kona 100. Kan begitu. Disebutin tuh sama pengurus masjid. Begitu meninggal dunia, nggak ada pahalanya, 0%. Kenapa? Tanya tuh sama pengurus masjid. Pengurus masjid bisa gak masukin kamu ke surga? Pengurus masjid bisa gak ini? Makanya kalau orang ngaji itu diperhatikan. Jangan sampai kita sia-sia ibadah kita. Kalau kita ngumumin ya hal-hal yang sifatnya ibadah, kita hamba Allah aja udah. Dan ibu bapak kalau nggak disebut jangan marah juga sama pengurus masjid. Pengurus masjid saya marah, kenapa? Loh saya sedekah 500 kok nggak disebut nama saya. Saya sedekah 1 juta kok nggak disebut. Ya nggak ngaji, umah gitu kata pengurus masjid. Ngaji dong kalau hari Minggu. Ya, orang Cengkareng, sono Cengkareng ngajinya. Ya, gitu. Ya, habis di sini mah pisangnya pundat-pundat, cari Cengkareng mah pisangnya gede-gede. Ada dia. Ini dulu masukannya gede-gede. Iya. Oh, ada yang gede? Iya itu. Oh, itu mah biang ya. Ya. Ini yang kecil ini ya. Kemarau. Iya, kemarau. Lockdown ya, lockdown. Jadi begitu Ibu. Ya. Inna sidqa, sesungguhnya sedekah yadi ilal birra, menujukan kepada jalan kebaikan. Wa inal birra yahdi ilal jannah, sesungguhnya kebaikan itu mengarah kepada ke jalan ke surga. Jadi sedekah itu belum tentu dikategori baik, dan kebaikan belum tentu akan masuk ke dalam surga. Tuh, kita harus analisa apa yang beliau Rasul sampaikan. Jadi jangan kita telan mentah-mentah kayak kita makan pisang begitu. Kalau ngaji itu disaring lagi, gitu. Dapat dari guru, disaring lagi, dievaluasi lagi, dianalis lagi. Oh, sehingga mendapatlah ilmu yang sejatinya. Yaitu benar-benar kita ibadah kita benar-benar. Ya Bu, Ustaz. Itu kemarin tetangga saya pulang dari Bogor, tetangga saya masuk rumah sakit. Dia kayak ibu begitu tuh, usianya di dalam 3. Nggak mau bisa dibawa ke dokter, nggak mau. Dibawa ke dokter nggak mau, takut kata COVID kan ya, kalau udah masuk rumah sakit. Gegem rupanya tuh penyakit, sampai berbulan-bulan. Kemarin kata mantunya udah nggak sadar. Udah digotong ke mobil, udah nggak sadar, digotong ke mobil, dibawa ke rumah sakit. Kenapa tuh? Saking takutnya kalau masuk rumah sakit disebut COVID. Kalau udah mati kan udah nggak ketemu sama keluarga nggak bisa melihat. Di rumah sakit juga keluarga nggak bisa melihat.
saking begitunya tuh kita. Banyak mau kejadian. Tuh, apalagi di daerah Bedeng nih, tempat ini nih. Di daerah Bedeng itu udah kategori zonanya zona merah, bukan zona hijau lagi, zona merah. Kelurahan Cengkareng Timur itu zonanya zona merah. Karena memang orangnya juga begitu, merah semua. Iya. Bisa diatur kan merah semua kalau orang sudah diatur. Jong, dia jong semua jong. Dia jong, ya. Susah diatur, ya kan? Tuh, akhirnya zona merah. Kelurahannya kan masuk TV tuh. Kalau ibu melihat TV, informasi ada. Kelurahan Cengkareng Timur, Pak Lurah yang namanya Pak Ardi Muhur itu udah kategori zonanya zona merah, dan kelurahan juga orang kelurahan ada yang kena itu 4 atau 5 orang sehingga di-stop sampai beberapa hari. Oh, makanya Bu, perbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad. Perbanyak salawat, perbanyak istighfar. Jangan kita beranggapan mati milik Allah, hidup milik Allah. Allah yang berkuasa, betul secara hakiki. Tapi kita hidup di makom syariat perlu, ya kan? Karena sekarang di Indonesia sudah kategori wajib pakai masker, ya kan? Sudah wajib pakai masker. Karena apa? Karena kepolisian, TNI, Polri dan Satpol PP sudah masuk ke warkop. Tuh, sudah warkop masuk dia. Dan bingung kalau sudah itu Satpol PP masuk warkop. Kita makan pakai masker gitu. Mana masuknya? Iya, orang lagi makan, ini ngerokok. Boleh. Makanya maskernya harus ada bolong tuh. Bolong gitu tuh. Bikin gua masker bolong gitu, enak. Udah tuh Satpol PP, saya pakai masker Pak. Gitu. Itu ngunyem ya, itu ada ininya, ada ventilasinya. Udah macam-macam ya Bu. Ya, wa innar rajula la yasduku. Sesungguhnya seorang laki-laki itu yakin dia bersedekah hatta yuktaba indallah siddiqon, sehingga ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala ya, orang yang baik, orang yang benar. Tuh. Sampai segitunya Nabi kita berkata kepada kita sebagai umatnya, sesungguhnya seorang laki-laki la yasduku, yakin dia benar bersedekah hatta yuktaba indallah siddiqon, sehingga dia ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang rajin bersedekah. Tuh. Karena apa? Karena sudah benar dari awalnya tadi, inna sidqa ilal birri, innal birra ya yahdi ilal zanna, wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallah siddiqon. Ya, sehingga ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang rajin bersedekah itu orang-orang yang benar-benar benar sedekahnya. Benar sedekahnya. Makanya kita tuh kalau masukin duit ke kotakmu, kalau kata ada kotak muter, kotak udah muter belum? Belum muter kotaknya. Uyung kali itu kotak ya. Ya. Jadi itu kalau kata guru saya nih Bu, kalau kita sedekah masukin duit ke kotak nih, kita masuk nih, ada di depan masjid ada kotak, kita mau masukin duit nih, baca bismillah selawat, bernama bismillah selawat. Tuh. Kenapa harus begitu? Harus yakin bahwa duit yang kita sedekahkan itu asalnya dari Allah, ya kan? Sebabnya Rasulullah kan begitu, kita sedekah. Karena kalau kita tidak berlandaskan kedua itu, ya, itu dikategorikan kita ditolak semua. Karena apa? Sudah jelas dalam hadis kursi mengatakan laulaka ma khalaqul ardh. Kalau tidak menciptakan nur kanjeng Nabi Muhammad SAW,
tidak akan ada 7 lapis langit, tidak akan ada 7 lapis bumi, serta apa-apa yang ada di langit dan di bumi, termasuk kita di isi bumi. Tuh. Jadi kita termasuk orang yang tidak syukur kalau kita, nih contoh saja, contoh kita minum nih Bu, minum pertama bismillah, kedua berselawat. Kita minum, kita kan kadang-kadang saking hausnya glebek aja ya, boro-boro bismillah. Iya gak? Iya. Iya. Dulu kita juga nggak tahu tuh di meja punya siapa, asal penting kita pokoknya enak kita aja dah. Iya gak? Tuh. Padahal sudah jelas itu diatur di dalam kitab-kitab Allah, ulama-ulama Allah. Ya. Nah ini kita proses. Jadi kenapa selama sekian tahun ibadah kita latuk baru oleh Allah, tidak diterima, ditolak sama Allah? Introspeksi diri, muhasabah diri. Mungkin dengan sebab cara kita bermakan, cara kita makan, cara kita berminum, itu yang menyebabkan ditolak semua amal ibadah. Dan pernah saya bahas di dalam kitab Minusania, ada 3 Bu. Di dalam kitab Minusania itu wasiatul Mustafa, wasiat Nabi kita Muhammad SAW. Ya, makanan itu ada makanan halal, ada makanan subhat, ada makanan haram. Jadi kita rambah dah. Selama ini kita makan yang kita makan haram, halal, subhat, haram. Minuman yang kita minum halal, subhat, haram. Kalau halal, yakin, tahu prosesnya. Suami kita cari nafkah lahirnya benar-benar tidak korupsi, ibadahnya juga tidak diragukan lagi. Jadi kita minum, kita beli minuman, kita beli makanan, kita berikan kepada anak kita, itu yakin halalnya kalau kita tahu proses awalnya. Yang kedua, subhat. Kenapa itu makanan disebut subhat? Halal tidak, haram tidak. Minuman, kenapa disebut subhat? Halal tidak, haram tidak. Karena kita nggak tahu prosesnya. Kita pulang nih di rumah Bu, pulang ngaji kan capek, haus dan sebagainya. Di meja ada makanan, kita makan. Tanpa kita berbicara sama orang rumah, ini punya siapa? Iya kan? Kita nggak izin. Lalu yang punyanya marah. Terjadilah, iya kan? Perdebatan yang seru di dalam rumah itu. Iya kan? Walaupun memang makanan itu nilainya tidak seberapa, tapi karena kita salah memakan, bukan makanan yang baik, bukan hasil kita beli dari duit kita sendiri, ya kan? Orang rumah, umpamanya anak kita atau menantu kita, walaupun kategori yakin halalnya, benar, tapi harus ada izin, harus ada disebutnya kita minta halal dulu, itu izab dan kabul dulu. Kita nanya sama orang rumah, Neng, ini makanan di piring punya siapa? Punya Neng mah, makan aja. Nah, jadi izinin halal tuh. Kalau kita nggak izin, tiba-tiba kita makan, kita nggak tahu tuh makanan punya siapa. Walaupun kategorinya itu punya keluarga kita, tapi harus izin dulu kepada pemiliknya. Tuh, Islam. Hebat ya Bu ya? Agama kita sebenarnya hebat, cuman kitanya yang pada tidak hebat. Iya kan? Makanya kenapa? Cara. Dalam hidup itu cara. Kenapa suami marah sama kita? Cara kita, adab kita kepada suami sehingga membuat suami marah. Kenapa istri kita marah kepada suami? Cara kita sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang suami tidak mungkin mengena dalam hati istri. Itu cara. Makanya cara itu luar biasa. Makanya Nabi sampai mengatakan, terlebih dahulu apa kata Nabi? Innama buistu liutabima makarimal akhlak. Pastinya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Ya Bu ya, akhlak. Nah, subhanallah. Kalau akhlak kita sebagai seorang ibu, insya Allah anak kita akan ikutin anak yang baik-baik. Suami kita juga kalau akhlaknya baik, pasti istri kita, ya kan, makmum kita ngikutin tuh akhlaknya.
Tuh, ucapannya, perbuatannya, dan cara berpakaiannya, dan sebagainya, dan sebagainya. Insya Allah tuh Bu, kalau begitu. Sehingga anak kita juga, anak sekarang pinter-pinter zaman milenial ya. Iya, kalau kita suruh ngaji mah, mama saja tidak ngaji. Mama saja megang remote, aku juga ikut megang remote dong, Ma. Mau bilang apa kita kalau sudah begitu? Hari ini udah sekak seter kita. Salah satu poin. Jadi kalau kita memerintahkan anak, kita harus sudah siap dulu. Gitu. Ya, baru kita nggak disekak seter sama anak. Nah, nggak dijawab itu perkataan kita sama anak. Kan paling gak enak Bu kalau kita ngata dijawab. Ya kan? Paling gak enak padahal itu bikinan kita sendiri. Tapi kok bisa begitu? Nah, karena caranya itu tidak bagus. Ya, gitu ya. Jadi awas, hati-hati. Itulah Bu. Makanya ulama-ulama ahli fikih di dalam kitabnya dijelaskan kenapa orang di alam kubur sana bisa disiksa oleh Allah melalui malaikat munkar wa nakir. Satu, dengan sebab tata cara wudu yang kurang benar. Ya, kebersihan dia usah dia. Bab toharoh. Hati-hati Bu. Ya, kalau kita lagi BAB, ya BB, ya BAB, itu sunnah kata Nabi. Setelah kita bersih, dehem 3 kali, gitu. Iya, takut ada yang masih nempel dan sebagainya. Kita pipis juga, habis pipis kita bersihkan, gitu. 3 kali kita, ya kan? Itu kebanyakan. Ya, kebanyakan orang disiksa di alam kubur itu dengan sebab toharoh. Dengan sebab toharoh. Tidak bersih toharohnya. Makanya kita diajarin di sini sama Ustaz di sini ada Ustaz Hadili, ada Ustaz Engkirawan, Ustaz Oka. Bab toharoh itu paling penting Bu. Karena itu dibawa dari dunia sampai akhirat. Makanya wudu itu Bu, kita kalau bulan puasa kan pertama apa kita doa sama Allah? Rabbana taqabbal minna wudu'ana, ya kan? Ya Allah terimalah wudu kami semua. Kan begitu? Baru wasolatana, dan sholat kami semua. Kenapa? Sholat nomor 2, wudu nomor pertama. Karena wudu adalah fondasi sholat. Kalau kita sholat nggak punya wudu namanya apa? Oh, wudu adalah pangkalnya ibadah, pokoknya ibadah. Masuk kita ke masjid tanpa wudu kurang bagus. Karena apa? Karena ini aja masjid adalah Baitullah, baitnya Allah, rumahnya Allah. Coba kita ngaji secara pikir saja. Rumah kita didatengin orang tanpa salam bagaimana? Gak enak kan? Nyolong tuh orang ke dapur tanpa salam. Paling kita gebuk tuh pakai bambu, ya kan? Kan begitu. Begitu juga kita ke rumah Allah, ke Baitullah, ke rumah Allah. Rumah Allah itu bersih, suci. Lalu kita berani-beraninya kita nggak punya wudu masuk. Makanya sunnah kita masuk ke rumah Allah ini, sunnah sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Tuh, menghormati. Tahiyat itu menghormati, penghormatan. Tuh, cakep gak Bu kalau gitu? Cakep, coba ibu juga. Batal wudu lagi. Suami gak bakal bosan memandang ibu. Karena apa? Cahaya wudu itu memantul sehingga mata suami silau. Silau men, begitu. Ya kan? Silau men. Kan begitu. Wajahmu mah luar biasa. Begitu aku memandang wajahmu, rasanya aku ingin menciummu. Begitu. Iya kan? Iya kan? Karena apa? Saking enaknya itu wajahmu. Iya kan? Itu baru wajahmu, bukan wajahku. Kan begitu. Iya kan? Nah ini luar biasa Bu. Makanya dawamkan wudu. Jadi suami itu betah di rumah. Ini mas suami pengen betah di rumah, wajahnya kusut melulu. Iya enggak? Pakaiannya kusut melulu.
Bagaimana suami mau betah? Bagaimana suami nggak mau lari ke rumput orang? Kan begitu. Rumput tetangga. Karena rumput tetangga lebih subur ketimbang rumput yang di rumah. Kurang pupuknya, Pak. Hah? Oh, kan pinter. Pak Ustadz tuh. Wadon kita mah pinter. Bahasa ini isyarat begitu. Ya kan? Tuh. Perempuan mana nih? Nah artinya ibu, ya kita juga sebagai seorang istri tidak boleh, ya tidak boleh banyak menuntut kepada seorang suami. Karena apa? Karena kita satu sama lain saling tahu kartu matinya dan kartu hidupnya. Dan begitu, ya kan? Jangan sampai kita salah. Ya kan, sehingga nih mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak, kita kan kadang-kadang makanya kalau di Cengkareng bahasanya gimana ya? Ibu-ibu di Cengkareng itu kalau ngaji yang disebut namanya itu seragam itu kalau 7 hari sampai 7 macam seragam itu, ya kan? Karena apa? Ya kan seminggu coba 7 macam 7 warna, ya kan? Warna hijau, warna kuning, warna biru, warna merah. Ya kan, warna abu-abu, ya kan. Nah sehingga berbagai macam cara dilakukan sehingga ustazahnya sendiri makanya dia subsidi. Nih Bu, kalau ngambil baju ke saya aja, jangan kayak yang lain. Kan menang banyak tuh ustazah. Iya, nggak boleh begitu kita, ya nggak boleh dan tidak dibenarkan oleh agama syariat kita, ya. Ngaji ya kita yang penting menutup aurat. Yang penting menutup aurat. Tidak harus bagus, yang penting menutup aurat. Itu sejatinya di dalam agama. Tidak diharuskan bagus dalam berpakaian, tapi yang penting bersih dan bisa menutup aurat. Tuh, hati kita dari segi berpakaian aja tuh bisa menyakiti hati saudara kita. Tuh, dari segi pakaian, ya kan? Di situ saja sudah down saudara kita, ya kan? Tuh, makanya hati-hati ibu, ya, itu. Jangan kita. Yang penting niat kita ngaji bukan karena kita pengen pamer baju, seragam dan yang lainnya. Niat karena Allah. Udah titik itu doang kok. Ngaji mah kita nih ibu-ibu. Suami ridho, Allah ridho. Suami tidak ridho, Allah tidak ridho. Udah titik, nggak pakai koma. Masalah baju itu nomor 30. Dan papa setiap bulan kasih duit transfer mah. Kemana tuh duit ngalirnya? Begitu. Kalau mama bisa memanage itu keuangan, pasti mama bajunya lebih cakep dari papa. Kan begitu. Karena mama tidak bisa bocor terus, ya itu yang mama harus terima. Begitu kata papa. Ya kan, Ma? Tuh, ya, gitu, ya. Wa innal kadziba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kebohongan, sesungguhnya orang yang berbohong yahdi ilal fujur, itu menunjukkan kepada orang itu berbuat fujur, itu berbuat jahat. Orang bohong itu, ya, itu banyak orang berbohong itu adalah pangkal daripada kejahatan, Bu. Kejahatan. Makanya ada kalimat begini kalau kata Pak RT sama Pak RW, tanpa bohong hidup ini tidak akan beres. Begitu. Dengan bohong semuanya lulus. Kan begitu. Iya kan? Ya. Jangan diawali dengan kalimat bohong. Jangan, Bu. Sepahit apapun dalam kehidupan kita berumah tangga, jangan diawali bohong. Karena bohong itu akan menundukkan, mengarahkan kepada kita sebagai pelakunya akan berbuat jahat. Coba dah orang berbohong. Sekali kita berbohong, gak masalah. 2 kali keenakan kan akhirnya. Tuh. Jadi jahat yang ada di pikiran kita, bagaimana kita membohongi suami sehingga kita mendapatkan keuntungan yang banyak. Tuh begitu. Ya. Jadi jangan innal kadziba yahdi ilal fujur.
Wa inal fujura yahdi ilan nar. Sesungguhnya perbuatan jahat itu akan mengarahkan kita kepada neraka, menyebabkan kita memasuki neraka. Jangan. Makanya hebat Nabi kita, Bu. Nabi kita melalui sabdanya itu luar biasa. Ini Nabi kita, Bu, ucapannya, Bu. Di sini ada kitab Muqarrar Hadis ini 2000 hadis. Ya, 2000 hadis. Jadi awalnya kenapa orang itu bisa berbuat jahat? Karena dia berbohong tuh. Makanya Nabi punya sifat namanya apa? Sidik, patona, tabligh, amanah. Sidik Nabi mah benar ucapannya, ya kan? Tuh, patona apa patona? Bukan ibu patona. Patona apa artinya? Dipercaya, bukan patona. Pinter Nabi. Ya. Tuh, sidik, patona, amanah, tabligh. Tuh, sidik Nabi kita mah. Ucapannya tuh benar, perbuatannya benar. Makanya sering saya kalau bulan Ramadan ngisi tausiah, ngisi kultum, kalau kita belanja, ya harga bayam itu tukang sayur harga bayam di pasar 1.000, dia jual sama ibu-ibu 1.500, bisa 2.000, bisa 2.500. Kan begitu. Tapi Nabi tidak mengajarkan demikian. Kan begitu. Kalau Nabi, cara dagangnya Nabi, kalau dari pasar itu bayam seikatnya 1.000, Nabi jual keliling itu juga 1.000 kepada pembeli, kepada konsumen. Tidak melebihi, tidak mengurangi. Apa beliau Rasul berkata? Bu, saya jujur, ini bayam seikatnya dari pasar 1.000. Terserah ibu, ridhonya ibu mau ngelebihin berapa. Yang penting ridho, dimakan sama anak bini saya, berkah. Tuh, ada gak tukang dagang begitu? Tukang sayur tuh di sini komplek aku cukup. Ada gak kayak begitu? Kompor bisa kalau kayak begitu mah. Nggak kebeli gas itu, nggak kebeli kompor. Iya, iya kan 1.000 aja ditawar ibu mah kan gitu. Dilihat bayamnya dibujak kaki kan 5.000 Bu. Nggak dapat Bu, ibu ke pasar aja. Ongkos ojeknya berapa duit? Negosiasi aja di pasar berapa duit? Kan begitu kata tukang dagang. Coba deh ibu ke pasar, naik ojek berapa duit Bu ongkosnya? Udah sampai sana ibu transaksi. Transaksinya ulet. Ibu keras, tukang dagang nggak mau. Kan begitu. Ya kan? Dianggapnya ibu merewel lah, banyak pertanyaan. Kan begitu. Mau beli, nggak beli ya syukur, masih banyak pembeli yang lain tuh kata tukang dagang. Kenapa ibu-ibu disebut rewel? Karena mulutnya dua. Rewel. Nah ini kita. Kalau kita mau evaluasi dalam kehidupan kita, semua kesalahan ada di diri kita, bukan orang lain. Makanya Nabi mengatakan ibda binafsi, mulai dari diri sendiri. Gak boleh kita koreksi orang lain, kesalahan orang lain. Koreksi diri sendiri. Kan begitu. Semakin kita mengoreksi diri, semakin tahu kesalahan diri kita sendiri. Beres hidup kalau begitu. Ya, jadi begitu Bu. Ya, jadi awas. Jangan pernah berbohong Bu. Kalau sudah berbohong kemarin sama suami, minta maaf nih mau tutup buku nih. Ya, mau tutup buku, bukunya ditutup, ibu yang buka lagi. Ya, tutup bukunya, minta maaf. Wa inna rajula la yakjibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Tuh. Sesungguhnya seorang laki-laki itu dituliskan sebagai menjadi orang bohong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadzaban, tukang bohong. Oh. Makanya hati-hati Bu. Kalau kita sudah dikata begitu sama Nabi, ya, sesungguhnya bohong itu, ya, sesungguhnya kadzib, bohong, ya kan? Sehingga dituliskan sama Allah Subhanahu wa taala dalam buku amal kita kadzaban, tukang bohong. Tadinya kita bohong. Karena kita bohongnya keseringan, ditulis sama Allah tukang bohong.
Kalau sudah tukang berarti ahlinya. Nah, kalau sudah ahlinya luar biasa. Manajemen bohongnya luar biasa. Tuh. Makanya hati-hati. Ya. Kita malu nih sama telapak tangan kita nih Bu. Jari tangan kita yang 5 lihat tuh. Jari tangan kita yang 5 lihat. Kelingking paling cilik. Jempol paling paling boncel, ya. Tuh, ya. Tapi begitu nongkrong makan kita kenapa itu? Bisa rata. Bisa seirama. Inilah itibar kita. Yang kecil, yang gede, yang buntet seirama. Ya, satu sama lain saling ta'awun, saling tolong menolong, tidak saling menjelekkan. Nah, kamu kelingking kecil kayak aku dong gede, tidak marah dan tidak jadi masalah. Kenapa kita yang punya organ tubuh itu sempurna diberikan sama Allah, kita saling menghina, kita saling mencaci hingga teman tidur kita aja sampai kita jelek. Teman tidur kita, setiap malam kita bobo bareng, ya kan? Kikuk bareng, ya kan? Masih kita jelek. Di mana pola pikir kita? Di mana hasil ngaji kita? Coba itu. Di mana? Kalau kita berpikir positif, itu teman bobo kita, dia adalah sarung kita, dia adalah baju kita, dan kita adalah baju dia. Kita saling menutupi satu sama lain. Cakep. Ya kan? Ini mah kita ngaji, datang duluan ngerumpi, ngejelekin suami. Woi, bagaimana suami kamu? Suami saya begini, suami saya begini. Ya kan? Tuh. Jangan. Kalau kita datang duluan, pegang tasbih. Ada tasbih yang muter, ya kan? Tasbih yang 99, ada tasbih 30, ada tasbih yang pencet. Dan tempat tasbih pencet udah punya belum, Bu? Nih, tasbih kayak begini pencet kita. Kemana aja kan enak kita, ya kan? Naik motor, ya, ya kan? Iya, ini bisa macam-macam, bisa lama ini, bisa ribuan kita tasbih. Kita datang duluan masjid daripada kita ngomongin orang bertasbih. Sholat duha dulu 2 rakaat, ya kan? Datang duluan di sholat duha, tahiyatul masjid, sholat duha. Itu didawamkan seperti itu, Bu. Ya kan? Datang nih ibu-ibu duluan, sholat tahiyatul masjid. Bapak-bapak tahiyatul masjid, sholat duha 2 rakaat. Baru selanjutnya kita muter tasbih. Apa yang kita ingin? Perbanyak kita istighfar. Kalau kita banyak salah, kita perbanyak istighfar. Ya. Nah, seperti itu, Bu. Sehingga aman kalau udah begitu. Kenapa? Karena cermin kita adalah Rasulullah, cermin kita adalah Nabi Allah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adakah di dalam kisah beliau, adakah di dalam berjanji beliau mengatakan yang aneh-aneh? Tidak. Tentang kehidupan beliau Rasul. Tuh, karena Rasul beliau itu lebih senang hidupnya dihina, lebih senang hidupnya dicaci maki ketimbang memaki. Tuh, kalau Rasul, kalau kita umatnya lebih senang memaki, lebih senang menghina, lebih senang apa? Mendolimi daripada dizolimi. Tuh, makanya di sini di dalam hadis ini juga ada kalimat zolim. Orang yang dizolim itu, orang yang dimazlum, doanya mustajabatun, diijabah doanya. Kalau kita menzolimi saudara kita, Bu, begitu dia angkat tangan ke langit, itu diijabah sama Allah permohonannya. Karena apa? Orang yang dizolim mustajabatun, diijabah doa. Ya, hati-hati Ibu, Bapak. Ya, ini kita sama-sama sharing. Ya, bukan artinya saya ini pribadi menggurui ibu-ibu dan bapak-bapak yang lebih sepuh dari saya ilmunya, umurnya dan sebagainya. Tidak, tapi kita sharing, mari sama-sama. Kalau kita pengen bagus dalam kehidupan kita mulai dari keluarga kita yang kecil. Ya, kita saling menghormati, kita saling menghargai, menyayangi dan sebagainya. Insya Allah itu semua akan menjadi amalia kita dunia dan akhirat.
Sudah, tentang itu sudah. Sekarang ada session waktu lah. Saya kasih waktu bertanya. Kalau ada yang bertanya silakan. Apa sih mawadah? Apa sih warahmah? Ini yang harus kita kaji 3 hal ini dalam kehidupan kita setelah kita izab dan qabul kepada suami kita. Apa sakinah? Apa mawadah? Apa warahmah? Sakinah itu maknanya tenang. Kita hidup rumah tangga tuh pengen tenang, Bu. Tenang ibadah, tenang mengurus rumah tangga. Tidak mau ada konflik dalam rumah tangga. Kalaupun ada bisa diatasi, ya kan? Tuh, sakinah mana? Apa mawadah? Mawadah itu apa mawadah? Kasih sayang. Istri dengan suami menyayangi. Jangan waktu pacaran aja, ya kan? Waktu pacaran ya sayangnya luar biasa, melebihi. Nah, jangan sampai. Mawadah warahmah. Ya kan? Saling kasih rahmat. Ya kan? Rahmat kita. Kita rahmati keluarga kita, anak-anak kita. Karena ibulah cermin daripada anak-anak. Anak bisa bagus, ibu. Anak bisa jelek, ibu. Tuh. Ya. Jadi cerminnya adalah ibu. Kalau ibunya bagus, anak pasti bagus. Kalau ibunya jelek, anak pasti jelek. Bukan bapaknya. Bapaknya hanya mentransfer saja. Ya, tapi yang punya wadah, yang punya tempat adalah ibu. Ibu yang lebih dominan. Ibu yang bisa membuat anak itu menjadi salah, ibu yang membuat anak itu menjadi soleh. Ya, saja mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua disampaikan umur kita pada tahun 2021 dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak ada kekurangan satu apapun. Kalau fakir adalah Allah yang sangat lemah, mohon maaf karena lahir dan batin. Apabila dalam segi penyampaian dan tutur kata yang kurang berkenan, fakir mohon maaf lahir dan batin. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.